kelompok jin, ya ma'syaral jin, wahai golongan-golongan jin, qad sungguh istaktsartum, telah mengambil banyak kamu hasil minal insi, daripada manusia. Waqala, dan berkata auliyau, pengikut-pengikut hum, mereka, minal insi, dari bangsa manusia, Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, istamta'a, telah bersenang-senang, ba'duna, sebagian kami, biba'din, dengan sebagian, wa balagna, dan telah sampai kami, ajalana, waktu ajal kami, allazi, yang ajalta, yang engkau telah tentukan, lana, bagi kami. Qala, berfirman Allah, an-naru mathwakum, neraka jugalah tempat kamu, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya, illa, kecuali masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabb, pencipta engkau, hakimu, yang menentukan hukumnya, alim, lagi maha mengetahui. Kazalika, dan seperti demikianlah, nuwali, kami palingkan, ba'da, sebagian az-zalimina, orang yang zalim, ba'dan, kepada sebagian, bima, dengan apa yang kanu, ada mereka, yaksibun, mengusahakan. Ya ma'syaral jin, wahai kelompok-kelompok jin, wal insi, dan manusia, alam, adakah tidak, ya'tikum, datang kepada kamu, rusulun, rasul-rasul, minkum, daripada kamu, yaqussuna, yang mereka mengkisahkan alaikum, atas kamu, ayati, ayat-ayatku, wa yunziruna, dan mereka memberikan peringatan kum, kepada kamu, liqa, pada menemui, yaumikum, hari kamu, haza, ini. Qalu, berkata mereka, syahidana, kami menyaksikan, ala, atas kesalahan ampusina, diri kami sendiri, wa garrat, dan telah tergoda hum, mereka itu, al hayatud dunia, oleh penghidupan dunia, wa syahidu, dan mereka menyaksikan, ala, atas kesalahan ampusin, diri mereka sendiri, annahum, bahwa sesungguhnya mereka, kanu, adalah mereka, kafirin, orang yang kafir. Zalika, demikianlah, alam, an, bahwa lam, tidak, yakun, ada, rabbuka, Rabb engkau, muhlika, membinasakan, al-qura, satu negeri, bizulmin, dengan kezaliman, wa aluhan, dan ahlinya, wabilun, masih lalai. Bahwa yang dia memberikan hidayah kepadanya, yasrah, Allah akan melapangkan saudaraku kepadanya, Islami, untuk menerima Islam, waman, dan barang siapa yang memilih
harajan berat hati kan nama seolah-olah dia yaso'adu naik bisa naik ke langit. Kadzalika demikianlah menjadikan Allah al-rizqa kotoran ala ladina atas orang-orang yang tidak ingin bahwa dan ini siratu jalan Rabbika Rabbul mustaqiman yang lurus. Qad sungguh fasalna telah jelaskan al-ayati ayat-ayat kepada kaum yadzakaruna yang mau mengingat. Lahum bagi mereka darus salami negeri keselamatan indah di sisi Rabbihim Rabb pencipta mereka. Bahwa dan dia Allah waliyuhum pemimpin mereka bima dengan apa yang kanu ada mereka yang maluna mereka amalkan. Wa dan yaumah hari itu yahsyuruhum Allah mengumpulkan mereka jami'an semuanya. Ya wahai masyarakat ini golongan jin, qad sungguh istakhartum kamu telah banyak menghasilkan minal insi dari manusia. Waqala dan dia berkata auliyahum pengikut mereka minal insi dari manusia. Rabbana ya Rabb pencipta kami istamta'a amat bersenang-senang ba'duna sebagian dari kami biwa'din dengan sebagiannya lagi. Wabalagna dan kami telah sampai ajalana pada ajal kami alladzi yang ajalta engkau telah menentukan lana bagi kami. Qala berkata Allah berfirman an-naru neraka maswahum tempat kamu khalidina kekal fiha di dalamnya illa kecuali masya apa yang Allah kehendaki. Inna sesungguhnya Rabbaka Rabb pencipta engkau hakimun maha menentukan hukum alimun maha mengetahui. Wakadzalika dan demikianlah nuwalli kami palingkan ba'da sebagian al-zalimina orang-orang yang zalim ba'dan sebagiannya lagi bima dengan apa yang kanu ada mereka yang sejuna mereka usahakan. Ya masyarakat ini wahai golongan jin wal insi dan manusia alam apakah tidak ya'tikum datang kepada engkau rasul minkum dari engkau yakusuna yang mereka mengisahkan alaikum atas engkau ayat-ayatku wa yunzirunakum dan mereka memperingatkan engkau liqa'a pertemuan yaumi harikum kamu hadza ini. Kalau mereka berkata syahidna kami menyaksikan ala atas kesalahan anfusina diri kami wabarrat dan menipu pada mereka al hayat di dunia kehidupan dunia wasyahidu dan mereka menyaksikan ala atas kesalahan anfusihim diri mereka annahum bahwasanya mereka kanu ada mereka kafirina mereka kufur kafir. Dari demikianlah bahwa tidak yakun ada Rabbuka engkau mereka membinasakan al-qura suatu negeri bidumin dengan sebab kezaliman wa ahluha dan penghuninya ghafiluna mereka lalai. Yasroh melapangkan saudaraku dadanya di tali al-Islam agama Islam. Waman dan barangkali yurid dikehendaki anbaya bilahu ustadz dia jauh menjadikan saudaraku dadanya doikan sempit harajan jalan keluar merasa berat dan nama seolah-olah ya sok adu menaiki di sama langit. Kadzalika demikian telah ja'al menjadikan lahu Allah al-rizqa kotoran ala atas alladzina orang-orang la tidak yu'minuna beriman.
Wahaza dan inilah sirat jalan rabbika, harap pencipta engkau mustaqimah yang lurus. Pada sungguh fasalna telah kami terangkan ayat-ayat ayat-ayat di bagi kaum yazakkarun yang mau mengingat. Lahum bagi mereka darussalam, negeri yang selamat indah di sisi Rabbi kahim mereka. Wahwa dan dia waliyuhum, penolong mereka, bima dengan apa yang kami ada mereka yang malu mereka amalkan. Dan yaumah hari yahsyuruhum, dibangkitkan mereka jami'a semua, ya ma'asyara wahai semua golongan al-jin bangsa jin. Pada sungguh istabsar kami minta banyak tun kepada kamu minta al-insi manusia. Waqala dan berkata auliya para pemimpin mereka min dari al-insi bangsa manusia, Rabbana wahai Rabb kami, istamta'a sungguh kami telah istamta'a bersenang-senang kami liba'duna sebagian kami liba'dun bagi sebagian yang lain. Wabalagna dan tiba-tiba telah sampai kami ajalana ajal kami, allazi yang ajal dan telah bertentukan lana bagi kami. Qala berfirman Allah, annar api neraka lah maswaakum tempat kamu, khalidina kekal di dalam fiha di dalamnya, khalidina kekal fiha di dalam, illa kecuali masya yang dikehendaki Allah. Inna rabbaka sesungguhnya Rabb engkau hakimun maha memberi hukum, alim lagi maha mengetahui. Wa kadzalika dan demikianlah nuwalli kami berpalingkan ba'da sebagian al-zalimin al-zalim itu ba'da bagi sebagiannya bima dengan sebab kami ada mereka yaksudun mendustakan ayat Allah. Ya masaral jin wahai golongan sekalian jin wal insi dan manusia, alam adakah tidak ya'tikum telah datang kepada kamu rusulun para rasul-rasul minkum daripada bangsa kamu, yatusuna yang mengkisahkan alaikum atas kamu ayati ayat-ayatku, wa yunziruna dan memberi peringatan pun kepada kamu liqa'ah tentang pertemuan yaumikum hari pembalasan kamu azza ayat ini. Lalu mereka berkata sahidana, ya kami telah menyaksikan ala atas ampusina terhadap diri kami. Wa garrathum dan terlena mereka al hayatu oleh kehidupan dunia. Wasyahidu dan mereka menyaksikan ala atas ampusihim diri mereka, annahum bahwa sesungguhnya mereka kanu adalah mereka kafirin menutup diri. Zalika demikian itulah an bahwa lam tidak yakun ada rabbuka kita kau muhliku membinasakan al-qura satu negeri bizulmin dengan zalim, wahluha dan penduduknya ghafilun alaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ini ayat ini adalah ujian dan koreksi terhadap diri pribadi masing-masing orang-orang Islam dimanapun dia berada. Adalah ujian dan koreksi dan kritikan bahwa kalau membangun Islam, apakah kamu ada kelapangan dada? Memperjuangkan Islam adalah dada yang lapang, semangat yang tinggi untuk membangun Islam, adakah? Itu selidiki diri sendiri. Nah, ini ayat ini untuk menyelidiki, mengukur iman seseorang
bahwa kalau memperjuangkan Islam, apakah hatimu lapang? Nah, bagaimana memperjuangkan Islam? Mengadakan saja pengajian. Itu perjuangan Islam, mengadakan pengajian. Apakah kita pengajian itu memperjuangkan Islam, bikin madrasah, memberikan dakwah, pengajian, ceramah, mengajar, apakah ada semangat, lapang dada demi lil Islam, demi Islam? Itu li artinya untuk kepentingan Islam. Nah, kita nggak mendirikan madrasah, kita membuat organisasi untuk kepentingan Islam, bukan kepentingan perorangan, bukan kepentingan satu golongan, tapi demi kepentingan Islam. Nah, itu. Lil Islam wal muslimin. Nah. Kalau di Persis itu ada motonya itu Allah ya'khudhu bi aidina. Allah yang mengedengkan. Khairan untuk kebaikan lil Islam wal muslimin, demi Islam karena kaum muslimin. Lil Islam wal muslimin, demi untuk kepentingan Islam wal muslimin dan kaum muslimin seluruhnya. Nah itu Allah ya'khudhu bi aidina, Allah yang mengambil tangan kami untuk berbuat kebaikan lil Islam, khairan lil Islam wal muslimin, demi kebaikan lil Islam, untuk Islam wal muslimin dan kaum muslimin. Lil Islam wal muslimin, demi untuk Islam dan kaum muslimin, bukan untuk satu golongan, bukan untuk golongan, kepentingan golongan, bukan kepentingan pribadi, tapi khairan lil Islam wal muslimin, demi kebaikan dan kepentingan Islam dan kaum muslimin seluruh. Bukan lil muslim, lil muslimin. Itu lil Islam wal muslimin. Itu motonya Presiden. Allah ya turun biadina la khair, demi kebaikan lil Islam, untuk kepentingan agama Islam, wal muslimin dan kaum muslimin semuanya. Bukan perjuangan satu golongan, tapi demi Islam semua. Itu salah satu kumpulan atau organisasi dalam Islam yang berjuang, berusaha lil Islam wal muslimin, demi kepentingan Islam wal muslimin dan seluruh orang Islam, siapapun juga. Wal muslimin, muslimin seluruh orang Islam, bukan muslimin satu orang, enggak. Kalau muslimin artinya satu orang, muslimin itu jamak semua. Nah, inilah ayatnya bahwa mayyuridillahu ayyahdiyahu, siapa orang yang akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pasti di dalam dirinya, di dalam dadanya terdapat yashrah, kelapangan dada, lapang dada. Lapang dada. Enggak sempit-sempit, enggak sempit, tidak susah, tidak berat, tidak. Lil Islam, demi Islam, wal muslimin dan kaum muslimin. Islam itu menyeluruh, yakni kaum muslimin. Lil Islam wal muslimin maksudnya. Nah, sebaliknya, wa may yuridillahu ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja.
Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadikan orang yang sesat. Kenapa? Bukan Allah menghendaki supaya kamu jadi orang yang sesat. Allah menghendaki supaya kamu menjadi mendapat petunjuk. Tapi supaya kamu tidak yubillah, hendaklah belajar. Hendaklah belajar. Seorang sesat itu karena tidak ada ilmunya. Rajin beribadah tidak ada ilmunya. Itulah menjadikan dia sesat. Mestinya berilmu. Ilmu apa? Ilmu Islam. Apa itu ilmu Islam? Ya Quran dan hadis. Ilmu yang ada di dalam Quran dan ilmu yang ada di dalam hadis, itulah ilmunya Islam yang kita pelajari, kita amalkan supaya tidak yubillah sesat. Ayat yang sadarahu, daikan bahwa Allah akan menjadikan hatinya menjadi daikan, sempit. Nah, hatinya menjadi sempit sehingga ilmu Al-Quran tidak bisa masuk. Ilmunya Al-Quran tidak bisa masuk karena hatinya sudah sempit. Rongga hatinya sudah daikan itu sempit sehingga tidak bisa masuk ayat di dalam. Nah, tidak mau masuk ayatnya, imannya, keyakinannya, ayat-ayat Al-Quran, tambah hadis-hadis yang sahih, tidak mau masuk ke dalam hatinya, karena di dalam hatinya sudah penuh dengan rijis, kotoran-kotoran jahiliyah, kotoran-kotoran dosa, kotoran-kotoran kebodohan. Nah, sehingga itu dadanya mendidaikan sempit. Harajan, berat rasanya. Kalau mau menegakkan Islam, rasa berat memperjuangkan Islam. Nah, pergi saja belajar, berat pergi belajar. Merasa susah, harajan, susah, berat. Nah, masuk sekolah saja, sekolah Islam, susah. Ada rasa harajan, kesukaran, nah, keberatan, nah, malas rasanya, sempit dada. Karena kesempitan dada, ilmu nur Islam yang tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk karena dadanya sudah sempit. Kenapa sempit? Banyak isinya di dalam. Ya, dosa-dosa, durhaka, haram, syirik, dengki, jahil, ada semua di dalam. Sehingga sudah sempit, sehingga ilmu kebenaran tidak bisa masuk. Penuh dengan syirik, tauhid, iman tidak bisa masuk karena di dalamnya banyak syirik. Ilmu tidak bisa masuk karena jahiliyah. Jahilnya bukan main, banyaknya di dalam, sempit sudah. Nah, maunya itu hati itu supaya tidak sempit, supaya serah, lapang, itu buang semua itu. Dosa-dosa, syirik buang, jahil buang, dengki buang. Nah, ini ujian ini. Kalau kita merasa lapang dada menerima Islam, menerima pelajaran Islam, menerima Islam yang menerima Al-Quran, menerima hadis, nah, sekaligus menerima guru yang mengajarkannya. Sebab bagaimana bisa pandai kalau tidak ada gurunya? Nah, jadi mengaji itu harus ada guru. Kalau merasa berat, nah itulah jadinya merasa berat. Tidak bisa mendatangkan guru. Kenapa? Ya bisa jadi kamu sendiri yang mempersulit diri sendiri. Nah, tidak bisa mendatangkan guru, tidak bisa membiayai guru, kan? Kalau tidak ada guru di sini, minta dari luar. Nah, tapi uruslah. Dari sana sampai ke sini, ya bagaimana sudah bisa sampai di sini?
bisa pakai oto, bisa pakai kapal terbang kan. Nah, kalau kamu merasa susah, merasa sempit, nah itulah namanya kamu dayyiqan, harajan, berat. Nah, akhirnya kamu jadi yudillah, sesat. Mau beramal tidak tahu caranya karena tidak ada ilmu. Mau berilmu, bagaimana bisa berilmu? Tidak belajar. Bagaimana bisa belajar? Tidak ada gurunya. Tidak ada gurunya. Bagaimana supaya guru ada? Apa kendalanya? Biaya. Asal ada biaya, bisa datangkan guru. Siapa bisa nampung? Kalau ada rumah kosong boleh. Nggak ada sewa. Sewa itu perlu biaya. Nyewa rumah untuk guru. Kalau tidak ada bisa mendatangkan guru, itu lagi kita menjadi sesat karena tidak ada guru. Mau belajar tidak ada guru. Mau datang ke sana, ya biaya juga kan. Pergi belajar di Jakarta, pergi belajar di Jawa, di Sulawesi, atau pergi belajar di Madinah. Biaya pula. Inilah menjadikan kita ini begini. Akhirnya menjadi bodoh karena tidak ada biaya untuk belajar, sehingga kita menjadi bodoh. Banyak itu orang mau belajar karena tidak ada biaya, mundur, tidak jadi kuliah karena tidak ada biaya. Masuk pesantren tidak ada biaya. Mana ada pesantren itu gratis? Tidak ada. Bicara saja. Kalau apa namanya itu pesantren mana? Ada pesantren itu gratis. Kalau bukan orang pribadi, orang kaya yang membiayai, mesti pemerintah. Sedikit atau banyak. Bagaimana orang yang mengajar di situ? Siapa punya biaya? Nah, kalau ada donaturnya ya adalah. Kalau donatur tidak ada, terpaksa pemerintah itu yang bayar. Tidak mungkin hidup pesantren itu kalau tidak ada biaya. Apakah dari donatur, apakah dari pemerintah? Banyak sedikit, mesti ada dari pemerintah. Saya kira itu pesantren Hidayatullah itu gratis. Dan biaya dari Menteri Agama itu berapa itu? Berapa juta? Nah, sekolah-sekolah Muhammadiyah, sekolah Persis, mana ada yang gratis? Kalau tidak ada donaturnya, mesti ada dari pemerintah. Tidak bisa hidup itu. Pesantren Bangil, mana bisa hidup kalau hanya tidak ada dana? Nah itu sebagian dari dana donatur atau bayar SPP. Nah mana itu ada SPP-nya itu. Sebagian dari pemerintah, sebagian dari donatur, sebagian dari apa namanya bayar mahasiswa itu SPP-nya. Mana bisa hidup kalau tidak begitu? Nah, itulah sebabnya di kampung-kampung banyak kampung itu mau belajar tidak ada guru. Bagaimana mendatangkan guru? Harus biaya itu. Nah, mana bisa ini? Beli Quran saja perlu biaya. Al-Quran atau tafsir. Tafsir Al-Azhar sekarang ini 2 juta lebih. 2 juta tafsir Al-Azhar. Tafsir Tabaret, tafsir Ibnu Katsir. Itu berjuta semua itu. Ada terjemahnya. Tapi bagaimana bisa memiliki kalau tidak ada dananya? Nah inilah, itu perlu dana.
membaca. Sambil dia membaca, dia mengajar. Itu baca Ibnu Katsir, baca tafsir Al-Azhar, baca Al-Furqan, kemudian dia ngajar. Jangan kira mana bisa guru itu hafal semua, enggak. Baca juga itu. Baca bukan satu, berpuluh-puluh tafsir itu dibaca. Saya pengalaman untuk itu. Bukan satu tafsir, 5 tafsir, 10, bahkan 20. Baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Nah, mana bisa dikarang sendiri. Setelah itu tafsir sudah ada anunya, sudah dibukukan. Jadi perlu dibaca ini tafsir ini, maka banyak tafsir 20, bahkan beratus. Nah, itu. Tafsir bahasa Arab, tafsir At-Tabari oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir Ibnu Katsir oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Tafsir Al-Manar oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha. Nah. Tafsir Al-Qurtubi oleh Imam Al-Qurtubi Al-Ansari. Tafsir Abdurrahman As-Sa'di, Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Karangan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, Arab Saudi. Ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Arabnya. Nah, itu perlu dana semua itu dibaca. Seorang guru tafsir itu hendak miliki itu. Nah, inilah. Jadi perlu. Oleh sebab itu, janganlah kita bermain-main di dunia ini dengan tidak memperhatikan agama. Harus kita yashrah sadrahu, yashrah, lapang dada, semangat menerima Islam, supaya kita mendapat petunjuk hidayah daripada Allah. Ya, dia sadrahu lil Islam. Supaya kita jangan yudillahu, menjadi dada yang sadrahu dayyqan harajan. Supaya dada kita ini dayyqan, tidak sempit. Nah, sempit jangan sampai penuh dengan dosa, tapi masukkanlah ke dalam hati, ke lapangan itu. Supaya dayyqan tidak sempit, harajan tidak berat, tidak ada halangan. Harajan kanama yas'alu bisawa, seolah-olah dadanya itu seperti orang yang mau naik ke langit dan tidak bisa juga. Begitu gambaran digambarkan oleh Allah. Kalau kita menemukan itu seperti orang yang mau naik ke langit, mau naik tapi tidak bisa, susah, adakah jalan tidak bisa. Begitulah hati orang-orang yang tidak ada harapan untuk mendapat ilmu daripada Al-Quran. Seolah-olah kalau disebut belajar Al-Quran, sempit dadanya. Seperti orang yang mau naik ke langit, tidak bisa, susah, berat mengerjakannya. Begitu gambarannya. Yas'adu fis sama. Kazalika, demikianlah yaj'alullahu, Allah menjadikan ar-rijsa, kotoran. Kenapa orang itu sempit dadanya, merasa berat mempelajari Al-Quran? Kenapa? Nah, karena di dalam hatinya itu ada rijis. Rijis itu kotoran. Kotoran apa? Nah, kotoran dosa, kotoran syirik, kotoran jahiliyah, kotoran Abu Jahal, kotorannya Abu Lahab, kan? Ya. Segala Fir'aun ada di dalam. Nah, hanya menjadi Fir'aunisme. Nah, dan lain-lain. Itulah rijis. Alal ladzina
atas orang-orang yang la yu'minuna tidak mau beriman. Yu'minuna ini fi'il mudhari. Sekarang, besok, besoknya lagi la yu'minun tidak mau beriman. Nah, bagaimana? Orang mendapat hidayah itu karena dia beriman. Kalau tidak beriman, gimana bisa dapat? Wahaza siratu rabbika mustaqim. Nah, apa itu haza? Haza ini apa? Ini Al-Quran. Siratun jalan. Siratu rabbika mustaqiman. Jalan Rabb engkau yang lurus. Inilah namanya siratan mustaqim. Jadi siratan mustaqim maksudnya itu Al-Quran. Garis yang lurus. Inilah dia Al-Quran. Bagaimana lurusnya? Yang benar itu yang benar. Yang salah itu salah. Yang haram ya haram. Yang halal halal. Nah, jelas. Jalan ke surga begini, yang ke neraka begini, jelas, lurus, tidak ada bengkok-bengkok. Nah itu. Jadi kalau terkena ayat, tersentuh ayat, baguslah itu. Jangan lalu tersinggung. Nah, kalau tersentuh bagus itu, terkena. Jadi kamu ngerti, oh aku kena. Nah, apa kena? Kena betul. Betul ya, tepat bakal betul. Kalau kena artinya bertentangan, ya buang itu. Ini salah kan? Kalau sudah jelas salah, buang. Kalau benar, pegang. Itu. Ini itulah orang yang percaya kepada Al-Quran. Kalau benar ayatnya sudah, cocok sudah, ya ambil. Kalau bertentangan dengan dirimu, buang itu pendapat. Ambil Al-Quran. Berarti pendapatmu salah. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu. Tidak beriman seorang kamu kecuali kalau hawa nafsunya mengikut Al-Quran dan hadis. Nah, itu. Azza siratu rabbika mustaqimah. Qad fassalnal ayati. Sungguh kami akan menerangkan ayat-ayatnya Al-Quran itu di kaum yadzakarun. Bagi orang-orang yang yadzakarun, yang selalu mengingat. Nah, bagaimana itu yadzakarun? Mengingat. Sedikit-sedikit ingat lagi, baca lagi. Sedikit-sedikit ingat lagi. Nah, kalau baru ingat kalau mau pergi ngaji, bagaimana? Harus selalu yazakkarun itu, yazakkarun selalu mengingat fi'il mudhari itu sekarang dan masa mendatang. Ingat dari sekarang sampai seterusnya. Selalu banyak mengingat Al-Quran. Ingat. Nah, sedikit-sedikit ingat lagi. Artinya baca Al-Quran. Baca dimengerti, mengerti dipaham. Paham artinya amalkan perintahnya, larangannya dijauhi. Itulah orang yang selalu mengingat Al-Quran, sekaligus mengingat yang punya kata-kata. Nah, mengingat Al-Quran. Oh, ini termasuk zikrullah, berzikir kepada Allah. Ingat Al-Quran, ingat kalamullah. Nah, sambil membaca ayatnya, mengingat yang punya kata-kata, yang punya firman Allah Ta'ala. Nah, itu la ayatin al-ayat liqaumin yazakkarun. Sungguh kami terangkan ayatnya bagi orang yang selalu mengingat. Nah, baru Allah passalna. Allah merinci keterangannya begini-begini ayatnya. Kalau kamu yazakkarun, selalu mengingat. Kalau kamu tidak ingat, tidak ada passalna. Passalna itu artinya Allah terangkan kepada kamu. Kenapa Allah terangkan kepada kamu? Karena kamu yazakkarun, selalu mengingatnya. Lahum darussalam. Kamu akan mendapat negeri keselamatan, baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Wa huwa waliyuhum, dan Allah lah yang memberi pertolongan kepada kamu
bima kanu ya'malun, dengan apa yang kamu amalkan itu Allah yang memberi pertolongan kepada kamu. Wa yauma yashurun jami'an, pada hari itu dikumpulkan mereka semua, manusia dan jin. Allah panggil kepada dia, ya masyarul jin, hei kaum jin. Pada istaksartum, sungguh kamu kaum jin sudah banyak mendapat keuntungan dari menggoda orang. Istaktartum, kamu sudah banyak mendapat keuntungan penghasilan minal insi, daripada menggoda manusia. Artinya setan itu banyak keuntungan yang didapat. Apa keuntungannya? Banyak manusia yang dipropagandai. Banyak manusia yang kena propaganda setan, itu keuntungannya setan. Itu namanya istaksartum, banyak setan itu mendapat keuntungan. Karena banyak manusia yang menjadi auliyanya, menjadi pengikutnya. Minal insi. Rabbana ya Rabb kami, istamta'a ba'duna ba'da, kami sudah bersenang-senang dengan kami ini, yang lain bersenang-senang. Sebagian yang satu dengan sebagian yang lain sudah bersenang-senang mengikuti hawa nafsu. Bersenang-senang memperbuat sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya, bersenang-senang. Begitu juga orang-orang yang berbeda jenis, bersenang-senang. Yang satu dengan yang lain, di mana bertemu seperti hidup binatang aja mendapat keuntungan karena sudah menggoda sesama manusia. Wa balagna ajalana, sehingga kami telah sampai ajal kami, artinya sampai mati sudah. Ajal talana, engkau memberikan ajal kepada kami ya Allah. Qala, Allah menjawab, qala an-naru maswakum, bagaimanapun juga an-naru maswakum, nerakalah tempat kamu, api neraka, sebab kamu tidak mau sadar-sadar. Illa masya Allah, kecuali apa yang dikendaki oleh Allah. Itulah yang terjadi, bahwa orang yang sesat karena tidak mau mengikuti ajaran Allah, ya kamu sendirilah ya. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Rabb penciptamu hakim, menghukum siapa yang salah, yang benar masuk ke dalam surga, yang berdosa masuk dalam neraka. Itulah hukuman. Alim, Allah Maha tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, yang benar mendapat pahala, yang salah mendapat dosa, masuk neraka. Wa kadzalika nuwalli, demikianlah kami palingkan orang-orang yang zalim dari sebagian kepada sebagian, bima kanu yaksibun, sebab apa yang mereka kerjakan itu. Ya masyarul jinni wal insi, hai bangsa jin dan manusia, alam yang tikun rusul, tidakkah datang kepada kamu rasul-rasul yaqussuna alaikum ayatin, yang membawakan kisah-kisah Al-Quran kepada kamu, bahwa yang berbuat baik itu adalah orang yang benar, orang yang durhaka itu adalah orang yang berdosa, menentang ayat-ayat Allah, mendustakan ayat Allah. Wa yunzirunakum, dan rasul-rasul itu memberikan peringatan kepada kamu, liqayaumikum hadza, untuk menemui hari kamu ini, hari akhirat. Kalau berkata mereka, syahidana ala anfusina, kami menyaksikan bahwa memang kami salah juga. Syahidana ala anfusina, kami katanya memang salah. Nah, memang salah. Wa gharratumul hayatud dunya, kesalahan itu bersumber daripada
Wakarratun mereka tertipu oleh penghidupan dunia, tidak disadari. Karena dunia semata, tidak pernah sadar-sadar, tidak pernah istirahat untuk berzikir, mengingat Allah, beribadah, mengerjakan perintah menjauhi larangannya. Apalah jadinya. Mereka syahidu ala anfusihim, mereka menyaksikan atas kesalahan dosa-dosa mereka bahwa sesungguhnya mereka kanu kafirin, adalah mereka kafir. Zalika lam yakun, demikian Allah tidaklah muhlikal qura, membinasakan satu negeri dengan berdosa. Wa aluha wafilun, dan penduduknya lalai. Artinya orang yang lalai itu diberi peringatan dulu. Kalau mereka lalai, tidak tobat, barulah didatangkan siksaan. Jadi Allah itu tidak muhlikal qura, langsung orang dibinasakan, dah. Itu orang yang lalai, orang yang berdosa itu diberi peringatan dulu bahwa inilah jalan yang benar, ini yang salah. Kalau mereka masih melanggar, baru datang siksaan. Nah, itulah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd.